Pemirsa, devisa yang dihasilkan PMI penting bagi perekonomian negara. Namun hingga kini kita masih kerap mendengar kisah nestapa para pahlawan devisa. Reportasenya kami hadirkan untuk Anda. Menyesalkan jatuhnya korban jiwa WNI dalam insiden penembakan yang dilakukan oleh APMM adalah pernyataan dari Kementerian Luar Negeri sebagai sikap resmi pemerintah Indonesia. Kementerian Luar Negeri pun saat ini tengah mendorong dilakukannya investigasi menyeluruh terhadap insiden yang dilakukan oleh APMM, khususnya terkait dugaan adanya excessive use of force atau penggunaan kekuatan yang berlebihan. Kemudian dorongan untuk melakukan penyelidikan juga dilakukan oleh Kedutaan Besar Indonesia di Malaysia, terutama melalui nota diplomatik. KBRI pun kini akan terus memantau ataupun memonitor segala bentuk penanganan dari insiden ini, serta memberikan bantuan ataupun pertolongan secara konsuleran bagi WNI yang saat ini ditangkap oleh aparat Malaysia. Insiden penembakan PMI oleh APMM terjadi di perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia pada Jumat dini hari pekan lalu. Menurut hasil wawancara pejabat Kedutaan Besar Republik Indonesia di Malaysia terhadap korban selamat, awalnya belasan WNI yang ingin pulang kampung menaiki sebuah kapal menuju Dumai pada tanggal 24 Januari 2025 pukul 3 waktu setempat dengan membayar Rp1.200 hingga Rp1.500. Namun baru 10 menit berlayar, kapal yang membawa PMI dicegat oleh patroli APMM yang menyalakan lampu sorot dan meminta kapal untuk berhenti. Karena melarikan diri, patroli APMM menembak sekitar 10 kali. Namun kapal PMI berhasil kabur. Korban pun menyatakan tidak pernah melawan patroli APMM, apalagi menyerah. Terdapat perbedaan pandangan atau pengakuan atau informasi antara yang diberikan oleh polisi Malaysia dan juga yang diberikan oleh korban-korban yang lainnya. Kemarin kita sudah bertemu dengan dua orang yang ada di rumah sakit, mewawancari mereka, dan juga ada satu orang yang ada di luar rumah sakit juga mewawancari mereka, dan mereka dengan tegas menyatakan apa yang dituduhkan oleh polisi Malaysia itu sama sekali tidak benar. Kronologi penembakan versi otoritas Malaysia ternyata berbeda. Menurut APMM, penembakan berawal saat kapal patroli di Pantai Morib Tanjung Ru bertemu sebuah kapal yang diduga berisi warga asing akan keluar dari wilayah Malaysia. Dalam sebuah jumpa pers, polisi di Raja Malaysia mengklaim APMM menembak karena diserang. Pihak APMM pun ada membuat laporan polis yang menyatakan mereka telah diserang. Jadi dalam kejaran itu, pihak APMM telah melepaskan tembakan. Dan bot tersebut berjaya melarikan diri. Jadi pada pagi berikutnya, iaitu bila hari dah siang, hasil pemeriksaan lanjut pihak APMM menjumpai satu bot ini yang dalamnya ada 2 orang. Satu telah meninggal dunia akibat kena tembakan dan satu lagi dalam keadaan parah yang telah dihantar oleh pihak APMM ke Hospital Kelang. Namun mantan perwira tinggi TNI yang kini menjadi anggota Komisi 1 DPR TB Hasanuddin meragukan kebenaran klaim otoritas Malaysia. Yang pertama dikatakan bahwa WNI itu melakukan penabrakan selama 4 kali. Menjadi janggal, apa mungkin biasanya warga negara Indonesia yang masuk secara ilegal ke Malaysia ketika dikejar oleh aparat keamanan setempat, mereka akan lari secepat-cepatnya untuk menghindar. Dan keterangan yang diberikan oleh aparat APMM menyatakan justru kapal yang dipakai oleh warga negara Indonesia itu melakukan penabrakan. Ini satu kejanggalan yang perlu nanti dilakukan investigasi. Kejanggalan yang kedua, alasan penembakan itu dilakukan karena ketika WNI itu kepergok, dia menggunakan senjata tajam parang. Itu janggal, padahal mereka ada di kapal dengan kapal. Kalau bela diri berarti
bisa jadi aparat itu masuk ke kapal WNI atau mungkin WNI yang naik ke kapal mereka. Sementara jenazah dan mereka korban penembakan itu didapat atau diketemukan jauh di pantai. Insiden maut di Tanjung Ru berdekatan dengan lawatan Presiden Prabowo Subianto ke Malaysia. Saat bertemu Perdana Menteri Anwar Ibrahim, salah satu topik yang dibicarakan adalah menertibkan persoalan tenaga kerja. Akan selesaikan masalah-masalah bilateral. Masalah tenaga kerja pun kita sepakat untuk kita tertibkan. Semua bidang kita sudah sepakat untuk meningkatkan kerjasama. Tak ada data jumlah pasti pekerja migran Indonesia yang bekerja di Malaysia. Pasalnya, menurut Kementerian P2MI, 90% pekerja migran Indonesia berangkat secara ilegal atau unprocedural. Yang pasti, negara jiran masih menjadi tujuan utama para pahlawan devisa asal Indonesia. Namun jumlah yang besar tidak otomatis membuat PMI di Malaysia berdaya. Menurut catatan Migrancare, dalam 20 tahun terakhir, sedikitnya 75 PMI tewas ditembak aparat Malaysia. Namun sayangnya, biaya tinggi dan birokrasi yang rumit membuat mayoritas PMI menempuh jalur ilegal atau non-prosedural. Jadi mengapa banyak orang memilih jalan pintas untuk menjadi pekerja migran undocumented dibanding menjadi pekerja migran yang prosedural? Pertama adalah karena biaya penempatan sangat tinggi, birokrasi juga sangat berbelit, dan lama. Sementara pekerja atau calon pekerja migran kita itu pengen juga dengan cara yang instan. Seperti itu, sehingga memilih jalur undocumented meskipun itu penuh resiko. Konstitusi Indonesia mengamanatkan negara untuk selalu memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya dimanapun mereka berada, meskipun berstatus sebagai pendatang ilegal atau bermasalah dengan hukum di negara lain. Setiap WNI berhak mendapatkan bantuan, perlindungan, dan juga advokasi dari negara. Sudah bukan rahasia lagi, perlakuan tidak adil kerap diterima pejuang devisa ini. Apalagi data dari Kementerian P2MI menunjukkan 90% pekerja migran Indonesia berangkat dengan ilegal atau unprocedural. Artinya posisi mereka sangat lemah saat berhadapan dengan hukum di negara tujuan. Disinilah kemampuan diplomatik Indonesia diuji selain memahami hukum, budaya, dan tradisi negara setempat untuk dapat memberikan advokasi bagi WNI. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.